Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan nama saya Hidayatul Hikmah dengan NIM 222111949 dari kelas IAT 4B. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah kajian kitab hadis. Di sini saya akan membahas tentang kitab Sahih Muslim. Kita masuk ke pembahasan kitab Sahih Muslim, sebaiknya kita mengetahui terlebih dahulu tentang biografi Imam Muslim. Nama lengkap Imam Muslim adalah Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim bin Warsh bin Kawusyat Al-Qushairi An-Naisaburi. Beliau juga memiliki nama panggilan yaitu Abul Husain. Imam Muslim lahir pada tahun 204 Hijriah di Naisabur, Khurasan dan wafat pada tanggal 24 Rajab 261 Hijriah. Ayahnya bernama Al-Hajjaj, adalah seorang guru dan ulama yang menciptakan lingkungan cinta ilmu bagi Imam Muslim sejak kecil. Keluarganya adalah keluarga pedagang kaya raya yang memungkinkan untuk Imam Muslim membiayai perjalanan rihlah dan dakwahnya sendiri. Ia juga terkenal sebagai orang yang dermawan yang banyak menggunakan kekayaannya untuk sedekah dan membantu orang yang membutuhkan. Sejak usia dini, beliau telah berkonsentrasi mempelajari hadis. Pada tahun 218 Hijriah, beliau mulai belajar hadis ketika usianya kurang dari 15 tahun. Ketika beliau berusia 10 tahun, Imam Muslim sering datang dan berguru kepada seorang ahli hadis, yaitu Imam Ad-Dakhili. Setahun kemudian, beliau memulai menghafal hadis Nabi SAW dan mulai berani mengoreksi kesalahan dari gurunya yang salah menyebutkan periwayatan hadis. Ketika Imam Bukhari datang ke Naisabur, Imam Muslim sering mendatanginya untuk bertukar pikiran sekaligus berguru padanya. Imam Muslim hafal 300.000 hadis. Dari hadis yang sebanyak itu, beliau kemudian menyeleksinya dan hanya memasukkan sekitar 7.500 hadis dalam Sahih Muslim termasuk pengulangan. Imam Muslim adalah ahli fikih yang memahami perselisihan fikih di antara ulama. Meskipun ada pendapat bahwa beliau mengikuti mazhab Syafi'i atau Hambali, pendapat yang benar adalah bahwa beliau berpegang pada mazhab Ahlul Hadis dan tidak taklid kepada salah satu imam mazhab. Beliau lebih sering cenderung kepada pendapat ulama Ahlul Hadis seperti Syafi'i, Ahmad, Ishaq, dan Abu Ubaid. Setelah banyak belajar dari para guru tentang ilmu hadis, Imam Muslim berhasil mengumpulkan sekitar 300.000 hadis. Pada usia 18 tahun, Imam Muslim sudah belajar dari ulama ternama yaitu Yahya bin Yahya At-Tamimi. Pada usia 20 tahun, Imam Muslim menunaikan ibadah haji, kemudian belajar kepada para ulama di Mekah, terutama kepada Al-Qur'nabi. Sebelum genap 30 tahun, Imam Muslim telah melakukan rihlah ke berbagai negeri sehingga mendapatkan banyak hadis dan ilmu dari banyak ulama, mulai dari Khurasan, Rai, Hijaz, Mesir, dan wilayah lainnya. Pembahasan selanjutnya adalah kitab Sahih Muslim. Salah satu karya Imam Muslim yang paling terkenal yaitu yang berjudul Al-Musnad Al-Sahih Al-Mukhtasar min Al-Sunan binaql Al-Adl an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Namun lebih dikenal dengan nama Al-Jami' Al-Sahih atau Sahih Muslim, yang mana maksudnya adalah kitab yang memuat hadis-hadis sahih saja dan terlebih dahulu telah diseleksi oleh Imam Muslim. Dalam menyusun kitabnya, beliau menghimpun matan-matan hadis yang senada atau satu tema lengkap dengan sanad-sanadnya pada satu tempat, tidak memotong atau memisah-misahkan dalam beberapa bab yang berbeda, serta tidak mengulang-ulang penyebutan hadis, kecuali karena adanya kepentingan yang mendesak yang menghendaki adanya pengulangan. Adapun isi kitab hadis yang ditulis oleh Imam Muslim ini berisi hadis-hadis yang telah dikumpulkan dan diteliti kesahihannya oleh Imam Muslim. Jumlah banyaknya hadis yang terdapat dalam kitab ini adalah 5.770 hadis dengan adanya pengulangan tanpa mutaba'at dan syawahid. Adapun total banyaknya hadis dengan pengulangan dan adanya mutaba'at dan syawahid, jumlahnya ada 7.395 hadis.
Sedangkan kalau dihitung dengan tanpa adanya pengulangan, hadis yang terdapat dalam Sahih Muslim itu terdapat 3033 hadis. Kitab Sahih Muslim terdiri dari 5 buku atau kitab yang masing-masing membahas berbagai topik hukum Islam, ibadah, etika, dan kehidupan sehari-hari. Setiap kitab dibagi lagi menjadi beberapa bab yang mencangkup berbagai hadis terkait topik tersebut. Pengaturan hadis dalam kitab ini didasarkan pada subjek atau topik tertentu, bukan berdasarkan urutan alfabet. Berikut adalah gambaran dari kitab Sahih Muslim. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.